Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Tadi jam 5 kita sudah bersama-sama dengan KWD. Sekarang kita akan berada pada renungan malam. Allah memeliharamu. Sekali lagi, Allah memeliharamu. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 440 bait pertama dan kedua. Di pada topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati pencang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, malam ini Engkau kami hampiri di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kiranya oleh kuasa Roh Kudus malam ini kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu, dan kami semakin yakin akan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Firman-Mu, ya Tuhan, malam ini kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat 1 Petrus itu ditujukan kepada jemaat-jemaat yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Bithania, Asia Kecil, dan sekitarnya. Surat ini ditulis untuk jemaat-jemaat yang berlatar belakang Yahudi. Jadi setelah peristiwa pemberontakan orang Yahudi terhadap Kekaisaran Romawi tahun 68, Kekaisaran Romawi mengutus Jenderal Titus untuk menumpasnya, dan akhirnya Jenderal Titus pada tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi menghancur luluh lantakan bait Allah. Sekaligus ini memenuhi nubuatan Tuhan Yesus ketika murid Yesus, "Guru, lihatlah betapa megahnya bangunan itu." Apa yang dikatakan Yesus? Ada waktunya nanti, pada saatnya nanti, tidak satu pun batu terletak di atas batu yang lain. Artinya bahwa bait Allah itu akan dihancur luluh lantakan. Kenapa? Karena bait Allah itu tidak menjadi pusat penyembahan kepada Allah, tetapi justru bait Allah itu yang dialahkan, menjadi ilah, menjadi berhala. Padahal itu bangunan, karena itulah oleh Tuhan dihancurkan. Nah, ketika Jenderal Titus menghancurkan itu, termasuk umat-umat Allah yang di Yerusalem harus terserak keluar, harus hidup di luar Israel. Mereka berdagang, mereka menjadi tenaga-tenaga kasar dan seterusnya.
campur baur jadi satu. Tekanan demi tekanan terus terjadi, baik dari orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi maupun dari sekitarnya. Jadi sangat wajar, saudara, kalau umat Allah pada waktu itu dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena sudah minoritas, dia kecil, dimungsuhi oleh banyak orang, ya, dia hidup dalam perantauan, sulit membedakan mana yang kawan, mana yang sahabat, mana yang saudara, dan tidak, sangat sulit, sehingga kegoncangan itu ada di jemaat-jemaat itu. Nah, di tengah suasana seperti itulah Petrus menghibur jemaat-jemaat itu dengan suratnya, bahwa khawatir ya khawatir, manusiawi. Siapa sih manusia yang tidak pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran? Tentu semuanya. Tetapi kekhawatiran itu tidak akan melampaui kekuatan Tuhan. Nah, karena itulah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita diingatkan kembali, jemaat-jemaat diingatkan kembali seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi kamu itu dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kamu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang luar biasa. Karena itu kamu nggak usah khawatir, Allah memelihara kamu senantiasa. Dan apa yang ditulis oleh Rasul Petrus ini sungguh luar biasa, menguatkan, menopang, membentengi umat Allah, sehingga umat Allah tetap terus setia dan bertahan di tengah gelombang yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Situasi dan kondisi kita hari ini tidak jauh berbeda. Kita juga sedang dalam gelombang yang luar biasa menekan kita. Arus radikalisme yang begitu luar biasa sangat menekan kita. Di sisi lain, kita sebagai umat Tuhan ini minoritas, sudah minoritas, diterpa gelombang, diterpa radikalisme, menjadi sesuatu yang sangat wow, saudara. Dan itu tidak heran kalau kita juga dalam ketakutan, kekhawatiran, bagaimana nanti anak-anak kami, bagaimana hidup kami, bagaimana masa depan kami, segala macam hal berkecamuk dalam diri kita. Tetapi ingat, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang berlatar belakang tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi saudara, Rasul Petrus mengajak kita, wajar kalau kamu takut, wajar kalau kamu khawatir, kamu masih manusia dan kamu menghadapi gelombang hidup yang berat. Tetapi kuasa Allah jauh lebih hebat, lebih luar biasa dari kekhawatiran kamu. Karena itu serahkanlah segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Jangan tanggung sendiri, jangan kamu pikul sendiri, tetapi pikullah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kamu itu. Tuhan sudah katakan kepada kita, burung-burung di udara itu tidak pernah menanam, tetapi toh dia dipelihara oleh Tuhan, dia dicukupkan oleh Tuhan, setiap malam, setiap hari dilindungi oleh Tuhan, setiap hari tetap bisa makan dengan cukup. Lihat itu bunga bakung di padang, ia tidak pernah memintal, tetapi Allah mendandani sebegitu rupa, jauh melebihi keindahan dari
Raja Salomo. Saudara, betapa luar biasanya. Nah, karena itu saudara, mari kita bersama-sama juga melihat ini dalam hidup kita, bahwa hidup kita ini melampaui dari mereka semua, melampaui dari burung di udara. Allah sudah berfirman, tidak selai rambut pun dari kamu yang terjatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi betapa luar biasanya Allah pelihara kita, betapa luar biasanya Allah pimpin kita, Allah cukupkan kita. Namun, nah ini yang kita harus perhatikan, tentu itu pemeliharaan Allah tidak otomatis mencukupkan kita. Dibutuhkan bagi kita sebuah kerja, sebuah usaha. Jadi seperti umat Allah ketika keluar dari Israel, terpencar-pencar kemana-mana karena ditekan oleh tentara Romawi, umat Allah juga bekerja dengan giat, dengan kuat dan sebagainya. Kita di sini juga begitu. Mari kita juga bekerja dengan sungguh, sekalipun tantangan menerpa kita, dan kita yakin di situ kita akan menjadi pemenang. Allah pelihara kita melalui apa yang ada pada kita. Jangan kita berpangku tangan. Sekali lagi saya mengingatkan, Allah memeliharamu, karena itu malulah kamu kalau kamu tidak bekerja. Tapi jangan malu bekerja. Apapun jenis pekerjaan itu baik. Tidak usah malu untuk bekerja, karena Allah memberkati setiap pekerjaan yang saudara lakukan. Karena berkat itu, pekerjaan itu merupakan cara Allah memelihara saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh luar biasa ketika Petrus mengingatkan jemaat-jemaat yang sedang dalam tekanan bahwa Allah memelihara kehidupannya tanpa henti. Demikian juga saat ini Tuhan juga pelihara kami semuanya dari segala terpaan dunia ini. Terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang malam ini mengikuti. Tuhan memberkati dan menyertai semua sampai Maranatha. Dan kiranya damai sejahtera Kristus Yesus dan pemeliharaan Allah Bapa serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara hingga akhirnya. Amin. Kita akan akhiri dengan Kidung Jemaat 440 bait ketiga dan keempat. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih. Jangan lupa di like. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok malam.